Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam renungan Kingdom Devotion. Saya akan meneruskan pembicaraan kita mengenai perlengkapan senjata Allah yang ada 6. Hari ini saya akan berbicara yang kedua. Saudara, sekali lagi, perlengkapan senjata Allah ini diharapkan, dinasehati oleh Rasul Paulus untuk kita memakai semuanya, saudara. Hari ini kita akan berbicara tentang yang kedua. Di dalam Efesus 6 ayat 14 bagian B mengatakan demikian. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirakan keadilan. Saudara sekalian, persenjataan yang kedua ini adalah Tuhan mengingatkan kita tetap berdiri tegak dan berbaju zirakan keadilan. Memakai sesuatu di bagian dada kita, suatu perisai dada kita yang dipakai biasanya pada serdadu zaman dulu. Rasul Paulus refers pada tentara Romawi pada saat itu akan memakai satu lempengan besi yang melindungi dari leher sampai perut bagian bawah. Nah, pada zaman modern sekarang mungkin tentara-tentara akan memakai rompi anti peluru. Saudara, kenapa saudara? Karena di bagian dada ini ada organ-organ yang sangat penting. Hati, jantung, paru-paru dan sebagainya. Ketika terluka akan menjadi fatal, bahkan mengalami kematian. Jadi saudara, lempengan ini akan melindungi kehidupan kita, memberikan perlindungan bagi kita, berbaju zirakan keadilan. Terjemahan lain mengatakan demikian. Dengan demikian, berdirilah dengan tegap setelah mengikat pinggangmu dengan tali pinggang kebenaran, memakai pembenaran sebagai perisai dada. Pembenaran sebagai perisai dada. Saudara, kita harus memakai perisai ini, saudara, karena keadilan daripada Tuhan yang sudah membenarkan kita. Kita sudah dibenarkan di hadapan Allah. Pembenaran ini yang akan melindungi kita, melindungi hati kita, melindungi kehidupan kita. Saudara, betapa sering kita sebagai anak Allah kita mengerti kita sudah diselamatkan, tetapi kita tidak mengerti bahwa kita sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Artinya apa? Pembenaran ini membuat kita berdiri, punya posisi dibenarkan di hadapan Tuhan. Kadang sebagai anak Allah kita seperti bukan anak. Sebagai anak Allah kita hanya seperti budak Allah, hanya seperti anak-anak yatim. Saudara dan saya, kita sudah dibenarkan di hadapan Tuhan, diangkat sebagai anak oleh darah Tuhan Yesus. Inilah pembenaran, tetapi ini bukan pembenaran oleh diri kita sendiri, tapi pembenaran oleh darah Tuhan. Dan disinilah Rasul Paulus mengingatkan kita oleh iman kita di dalam Kristus. Kita harus sadar dan mengenakan perisai dada kita, yaitu pembenaran di hadapan Tuhan. Karena kenapa saudara? Kita harus melindungi hati kita, roh kita, oleh tuduhan, oleh serangan daripada si iblis. Dia akan selalu mengganggu kita. Tetapi pertama kita harus mengerti pembenaran semacam apa yang harus kita pakai. Di dalam Filipi 3:16 mengatakan demikian. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Hanya kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita dibenarkan di hadapan Allah. Karena keadilan Tuhan, kita mengalami pembenaran di hadapan Tuhan. Itulah perisai yang harus kita pakai untuk melindungi hati kita, untuk melindungi roh kita. Saudara sekalian, mari kita, karena saudara sudah dibenarkan, pakai itu saudara untuk melindungi hati kita. Ada firman Tuhan mengatakan, waspadalah hati saudara. Jaga-jaga hati saudara, karena dari hati saudara mencerminkan kehidupan. Saudara, mari kita memakai itu sebagai perlindungan hati kita, roh kita, agar kita tidak gampang jatuh, agar kita tidak menjadi orang Kristen yang cengeng, saudara. Ketika orang berbicara jelek tentang kita, hati kita terluka. Ketika orang merendahkan kita, ya mungkin karena sesuatu yang kita lakukan salah, tidak benar, kita sudah putus asa, kita sudah jatuh, kita sudah menjauh daripada Tuhan. Berarti kita tidak memakai pembenaran dari Tuhan. Amin. Ya, saudara dan saya, kita memang kadang jatuh dalam dosa, tetapi karena pembenaran posisi kita di hadapan Tuhan, karena perisai itu kita pakai, kita cepat datang kepada Tuhan.
dan kita tetap berdiri teguh. Iblis akan selalu datang mengganggu, dia akan selalu menyerang kita. Amin saudara, tapi kita percaya, ya dan amin, dengan perisai dada pembenaran dari Tuhan, kita akan berdiri tegak, kita akan bertahan di dalam kemenangan dalam Kristus. Dan kita akan menimbulkan hati kehidupan kita mencerminkan karakter Kristus. Yesus sendiri diserang, Yesus sendiri difitnah, Yesus bahkan dihukum mati oleh orang-orang yang tidak mengerti. Tetapi Yesus, karena dia tahu dia anak Allah, karena dia tahu dia melakukan misi Tuhan, dia tetap maju dan Tuhan memberkati dia. Dan sekarang saudara dan saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah dibenarkan, kita mengalami pembenaran di hadapan Tuhan. Pakai itu sebagai perlindungan akan hati kita, sehingga kita tidak gampang jatuh, perasaan kita, emosi kita akan selalu tetap di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, saya akan berdoa bagi kita semuanya. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan ingatkan bahwa kami sudah dibenarkan di dalam darah Tuhan Yesus. Kebenaran yang kami hidupi saat ini bukan kebenaran karena kemampuan, kepintaran, ketaatan kami, tapi pembenaran yang kami terima karena keadilan-Mu di dalam darah Tuhan Yesus dan pengorbanan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ingatkan kami selalu, kami memiliki perisai itu yang akan melindungi hati, pikiran, dan roh kami. Ingatkan kami memakainya setiap saat, sehingga kami tidak gampang jatuh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, ingat, pakai perisai dada saudara, berbaju zirahkan keadilan di dalam pembenaran Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan Yesus berkati kita semuanya.